Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Durun Nafis dari kelas PKKL Virtual Universitas Muria Kudus NIM 2015-12-250. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai e-poster yang saya buat mengenai kunjungan mahasiswa ke Pusat Pembinaan Profesi Keuangan pada tanggal 16 Februari 2021 kemarin. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atau biasa disingkat dengan P2PK atau PPPK adalah organisasi setingkat eselon 2 di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan informasi atas profesi keuangan. Sebelumnya, apa sih itu profesi keuangan? Profesi keuangan contohnya itu seperti katakanlah akuntan publik. Seorang yang berprofesi menjadi akuntan publik adalah disebut auditor dan bertempat di kantor akuntan publik atau KAP. Yang kedua ada penilai atau appraiser. Penilai ini adalah orang yang memiliki kualifikasi, pengetahuan, dan pengalaman melakukan penilaian terhadap objek penilaian. Nah, objek penilaian seorang penilai itu beragam, mulai dari melakukan penilaian terhadap besaran pajak bumi dan bangunan, penilaian untuk menetapkan DPP, dasar pengenaan pajak, penilaian aset atau properti, dan lain-lain. Contoh kecil dari penilaian aset adalah yang sering kita lihat di berita-berita TV tentang besaran nominal ganti rugi atas pengambil alihan lahan atau tanah masyarakat yang terkena atau untuk proyek pemerintah atau swasta. Contohnya kemarin yang sedang viral tentang suatu kampung di Tuban yang warganya mendadak sultan dengan beramai-ramai jajan mobil karena terdampak proyek pembangunan kilang minyak Pertamina. Nah, seorang penilai atau appraiser tadilah yang mempunyai kualifikasi untuk menentukan besaran ganti rugi tersebut. Seperti itu kasarnya. Itu adalah contoh yang sangat dekat dengan kita karena berita-berita tentang pengambil alihan tanah atau lahan itu sering sekali muncul di TV. Lanjut ke profesi selanjutnya adalah aktuaris. Aktuaris adalah seorang ahli yang bekerja di bidang pengukuran dan manajemen risiko serta ketidakpastian dalam usaha. Bidang ilmu ini ditekuninya disebut ilmu aktuaria. Selanjutnya kita bahas mengenai profesi keuangan yang berada di bawah naungan P2PK. Saat ini ada 3 profesi keuangan yang berada di bawah naungan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Yang pertama ada akuntan, seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal. Yang kedua ada penilai, juga sudah dijelaskan di awal. Yang terakhir ada aktuaris. Jika teman-teman atau kita setelah lulus program S1 akuntansi di UMK dan berminat berkarir di profesi keuangan tadi, misal mau menjadi auditor atau membuka KAP atau kantor cabang KAP, ya harus melalui P2PK ini karena yang menyelenggarakan administrasi, perizinan, dan pendaftaran adalah P2PK atau PPPK ini. Tentunya nanti diarahkan tentang prosedurnya dan tentu ada kualifikasi tertentu serta tahapan-tahapan ujian yang harus dilalui untuk mendapatkan izin menjadi akuntan publik atau mendirikan KAP dan sebagainya. Begitu juga untuk karir penilai dan aktuaris juga harus melalui P2PK. Dan masih ada beberapa lagi profesi keuangan yang sedang dalam proses integrasi ke P2PK, yakni konsultan pajak, ahli kepabeanan, dan pejabat lelang kelas 2. Kita bahas tentang konsultan pajak. Konsultan pajak
adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Selanjutnya ada ahli kepabeanan. Ahli kepabeanan adalah orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kepabeanan yang telah diberikan sertifikat ahli kepabeanan. Yang terakhir ada pejabat lelang kelas 2, adalah pejabat lelang swasta yang berwenang melaksanakan lelang non-eksekusi sukarela. Selanjutnya masuk ke materi kedua yang disampaikan oleh PPPK pada kunjungan virtual mahasiswa UMK tanggal 16 Februari kemarin, adalah link and match antara dunia perguruan tinggi dengan dunia profesi keuangan. Menurut kajian yang dilakukan P2PK, ada 2 isu yang muncul dalam link and match ini, tentunya yakni isu gap atau kesenjangan, yang kedua adalah isu minat. Isu gap atau kesenjangan meliputi kurikulum, variasi orientasi perguruan tinggi, dan perkembangan industri dan bisnis yang cukup cepat. 3, perubahan kurikulum yang relatif cepat dan operasionalisasi kurikulum yang sering kurang sesuai dalam praktiknya, baik dari sisi cakupan, kedalaman, dan relevansi materi dengan perkembangan dunia kerja. Selanjutnya dalam isu gap adalah gap pengajaran. Aktivitas pembelajaran seringkali kurang mengakomodasi porsi terhadap praktik akuntansi dan audit. Selanjutnya adalah ada gap sumber daya. Menurut kajian yang dilakukan PPPK, ini adalah kurangnya dosen yang berpraktik. Selanjutnya kurangnya praktisi yang mengajar di perguruan tinggi, dan buku-buku materi yang kurang update sesuai standar terbaru dan praktik di Indonesia. Lanjut ke strategi link and match untuk meningkatkan kualitas dan peluang kerja. Yang pertama, kita bisa membekali diri tidak hanya dengan kompetensi teknis, tetapi juga dengan skill set yang dibutuhkan seorang profesional di dunia kerja. Adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dunia bisnis. Kolaborasi pengembangan antara kurikulum inti dengan perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan industri. Selanjutnya, mengoperasionalisasi dan menyelaraskan kurikulum dengan aktivitas pembelajaran dan didukung dengan sumber daya yang memadai. Selanjutnya, kita juga disarankan untuk menambah soft skill atau belajar hal-hal baru untuk menambah soft skill dalam kurikulum perguruan tinggi, khususnya untuk adaptability lingkungan kerja dan critical thinking. Perguruan tinggi dan asosiasi profesi menyediakan berbagai pilihan aktivitas pembelajaran untuk menambah proporsi praktik seperti simulasi audit, tutorial, asistensi, guest, lecture, atau seminar. Selanjutnya, mendesain program magang secara terstruktur, sistematis, dan menarik. Selanjutnya, program sertifikasi pendidikan profesional berkelanjutan atau PPL, training for trainers, dan secondment di industri profesi akuntansi bagi tenaga pengajar. Selanjutnya adalah memfasilitasi para praktisi untuk mengajar di perguruan tinggi dengan didukung peraturan dan pemberian nilai tambah dalam kriteria akreditasi. Baik, tadi adalah sedikit pemaparan dari apa yang kami dapat dari hasil kunjungan virtual kami ke P2PK. Jika teman-teman masih kepo, bisa mengunjungi website PPPK ini melalui pppk.kemenku.go.id atau di sosmed yang lain seperti Instagram pppk_kemenku, di Twitter juga ada pppk_kemenku. Baik, sekian pemaparan dari saya mengenai poster P2PK. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.